tos kenal baru cinta, tos cinta menge geus puguh mah rek dikumaha ge ridho, rek dinikahi ge ridho, ya geus bogoh mah bade dihalalkeun gitu, bogoh, tos bogoh mah rek dikumaha-kumaha pasti akan timbul keriduan dalam hati. Maka ini tahapan pertama, ma'rifatullah untuk tahapan pertama. Ya. Walau di sebagian kelompok ma'rifatullah menjadi tahapan tertinggi. Ya, tahapan tertinggi. Padahal ada 2 tahapan lagi setelah ma'rifat, ada mahabbah, cinta sama Allah. Wah, mungkin cinta minta kenal, betul? Betul tidak? Ya. Nggak akan pernah kita mencintai sesuatu lamun teu apa. Maka ma'rifatullah ini tahapan pertama dari pengenalan kita sama Allah. Walaupun makom-makom ini sebetulnya tidak ada makom-makom yang ini ya. Kalau di sebagian kaum muslimin tahapan pertamanya adalah tangga pertama untuk menuju ma'rifat yaitu taubat. Tobatlah, bertobatlah. Tapi secara syar'i ya, semua yang kita lakukan baik itu taubat atau apa saja ya, tawakal, taubat dan lain-lain itu memiliki keutamaan masing-masing, ya, pahala masing-masing. Kita membahas ma'rifat. Ma'rifat istilah yang sangat familiar di kalangan ulama, kalangan penuntut ilmu, di kalangan orang-orang yang salik ya, menuntut meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ma'rifat ini tidak asing lagi di telinga mereka. Ya. Tapi jangan sampai ma'rifat itu terhenti di situ. Karena ada tahapan yang kedua yaitu mahabbah. Setelah mahabbah baru kita bisa mampu mengucapkan raditu billahi, saya itu diatur sama Allah. Karena banyak orang yang tak mau diatur sama Allah. Banyak orang yang ketika diberikan takdir terbaik atau terbaik menurut Allah dalam kehidupannya, dia tidak ridho dengan takdir yang terjadi pada diri. Kenapa ini bisa terjadi? Karena fondasi ma'rifatnya kurang dikaji dan dilatih. Ma'rifatullahi ada 2 kata, dan ini kalau dalam bahasa Arab susunan mudofire. Kalau belajar ilmu nahwu ya, susunan ma'rifatullahi ini susunan mudofire. Ya, secara ilmu nahwu ya, 2 kata isim yang bergabung. Yang pertama ma'rifat, yang kedua Allahu. Ini isim-isim. Yang pertama isim nakiro, yang kedua isim ma'rifat. Rumusnya nakiro ma'rifat ya, isim nakiro isim ma'rifat digabung jadi susunan mudofire. Artinya ma'rifat kenal Allahi, Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertanyaannya, apa yang mesti kita kenali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang harus kita kenali dari Allah? Kalau kita
kita mengenal Pak Angga, apa yang mesti dikenali dari Pak Angga? Ya, orangnya mana, ya, matanya seperti apa, rambutnya apa, pekerjaannya apa, dan lain-lain. Kalau Allah, apa yang mesti kita kenal dari Allah? Apa yang mesti kita kenali dari Allah? Minimalnya ada 3. Ya, kita mengenal Allah. Yang pertama, mengenal zatnya. Seperti kita mengenal orang, ada fisik jisimnya, syama'il. Sama dengan mengenal Allah tuh, kita kenali zatnya. Walaupun tidak kelihatan sama kasat mata kita, tapi tetap kita akan merasakan keberadaan. Ingat, tidak semua yang tidak bisa dilihat tidak ada. Bukan berarti yang tidak bisa dilihat mata itu tidak ada. Bukan berarti. Ya. Karena banyak di dunia ini yang tak terlihat, kita yakini keberadaannya. Contohnya angin. Angin. Ada yang tahu bentuknya angin? Nggak ada. Tapi kita merasakan adanya keberadaan. Lapar. Ada yang tahu bentuknya lapar? Nggak akan ada yang tahu secara zat, tapi kita merasakan keberadaan lapar tersebut. Ya. Dan lain-lain. Kalau kita kata tuh banyak sekali yang tidak terlihat sama kasat mata, tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Begitupun Allah Taala. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kasat mata tidak terlihat, tapi kita merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, apa yang kita kenali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita kenali dari Allah Ta'ala adalah syariatnya, aturannya, perintahnya, larangan-larangannya, ketentuan-ketentuannya, takdir-takdir dari Allah Ta'ala kita kenali. Semua kejadian kehidupan ini siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mudabbir, Allah yang mengatur seluruhnya, yang menimpa kehidupan kita pahit, ya, susah, sangat rezeki yang sulit-sulit ini datangnya dari Allah. Maka orang yang kenal Allah tuh gak akan pernah takut dengan apa yang terjadi dalam kehidupan. Ya. Itu kenal itu ya. Yang ketiga, asma wa sifat. Nama-nama Allah yang bagus, yang baik, yang husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qawi, ya Baik, ya. Kenali itu. Hafalkan. Bukan hanya sekedar dihafal. Ya. Maknai Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat. Kalau kita kenal sifatnya, maka ketika kita melakukan dosa, ingat Allah yang Ghafar, Ghafur, Tawwab, Rahim. Ya. Gak akan putus asa ketika kita terjerumus kepada dosa, maka antum semua dan kita semua akan menemukan Allah, zat yang maha menerima taubat, zat yang maha mengampuni, zat yang maha menghapus seluruh dosa-dosa kita. Mampu. Kalau kita seret rezeki, maka kita akan menemukan Allah khairul razikin, ar-razzaq, ar-razik. Allah yang memberi rezeki, Allah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Ini pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mengenal Allah hidupnya tenang dan akan menemukan kebahagiaan sesulit apapun dia jalani hidup. Ya. Saya akan kisahkan satu kisah.
sahabat Nabi Muhammad SAW. Namanya Abu Kilabah. Ya, Abu Kilabah. Nama aslinya Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Siapa sosok ini? Abu Kilabah, terkenal dengan Abu Kilabah. Nama aslinya siapa? Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan oleh Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Ya. Abu Kilabah ini seorang yang haus ilmu. Ya, haus ilmu. Belajar. Hingga dia menjadi seorang sahabat terakhir yang meninggal dunia. Satu saat beliau akan diangkat menjadi qadhi, hakim, pejabat tertinggi pada masa itu. Khalifah pun bisa diadili sama qadhi ini. Tapi Abu Kilabah menghindar dari jabatan itu. Inilah ahli ilmu. Para ulama ahli ilmu itu selalu menjauh dari kekuasaan. Mau diangkat pun, ya, diangkat dari jadi pejabat, dia malah melarikan diri ke perkampungan sebuah kota di Mesir. Lari, gak mau dekat-dekat dengan jabatan. Maka para ulama itu jarang yang menjabat. Jarang sekali. Kalaupun dipaksa untuk menjadi hakim karena keterpaksaan. Kenapa? Seperti itu. Kekhawatirannya mengemban amanah berat. Jadi bupati bertanggung jawab atas rakyatnya satu kabupaten. Jadi gubernur bertanggung jawab atas rakyatnya satu provinsi. Jadi presiden dia harus bertanggung jawab, ya, atas rakyatnya satu negara. Orang yang kenal Allah itu takut khawatir, ya, takut mempertanggungjawabkan diri dan keluarganya saja sudah. Orang-orang soleh mengenal Allah itu seperti ini sikap mereka. Dia lari, tidak mau menjabat sebagai hakim, lari ke pelosok Mesir. Di situ dia tinggal bersama anaknya. Dan di akhir penghujung hayatnya, ya, dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad ketika dia menjalani satu perjalanan safar, ketemu di padang pasir ada kemah. Yang kemahnya itu sudah terlihat bahwa ini bukan orang berada. Dia orang susah. Dilihat dari kemah, bentuk kemahnya. Maka dia tengok ke kemah tersebut, mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, ada sesosok tubuh berbaring tak berdaya. Ya, menjawab salamnya, waalaikumsalam. Maka jawaban ini adalah sesosok tubuh ini adalah Abu Kilabah. Dilihat sama Abdullah bin Muhammad, siapa kamu? Ya. Dilihat tangannya buntung dua-duanya, kakinya buntung dua-duanya, nggak bisa bergerak apa-apa, matanya buram, nggak jelas, samar-samar melihat sesuatu, telinganya agak sedikit harus bicara keras di hadapannya. Abu Kilabah di penghujung hayat, diam di sebuah kemah di pelosok Mesir, ya,
dicari-cari sama pemerintahan untuk dijadikan pejabat karena ini sahabat Nabi. Tidak ada lagi sahabat Nabi sudah meninggal kecuali maka ketika ditanya ini buntu, kakinya nggak ada, cuman hanya bisa mengucapkan di lidahnya alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur selalu lisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Muhammad bertanya, apa yang kau syukuri? Kakimu buntu, tangannya buntu, mata sedikit agak buram, telinga sedikit agak tuli. Lalu apa? Hidup seperti ini. Apa yang mesti disyukuri? Kok terlihat terdengar lisannya tak pernah lepas memuji Allah, alhamdulillah. Lihat, orang yang mengenal Allah itu luar biasa. Walaupun hidupnya sulit, kakinya tak ada, tangannya tak ada, tapi masih sempat-sempatnya mengucapkan syukur sama Allah, alhamdulillah. Kita tangan ada, kaki ada, mata jelas melihat, telinga jelas mendengar, tapi banyak keluhan yang kita keluhkan dalam permasalahan hidup ini. Yang terlihat nikmat-nikmat Allah begitu deras sama kita, tak terlihat sama sekali. Yang terlihat di hati kita, di mata kita adalah kekurangan-kekurangan. Padahal Allah sudah berikan semuanya, kesempurnaan badan kita, kesempurnaan nikmat-nikmat yang kita terima. Tapi apa yang terjadi? Orang yang tak mengenal Allah itu tak ingat kebaikan-kebaikan. Ya. Walaupun samu sadayana tos diteduna ku Allah, tapi kurang terus. Ya. Tapi yang diingat kekurangan, keinginan yang belum terlaksanakan, ya. Keinginan yang belum terpenuhi. Padahal semua kebutuhan Allah sudah berikan. Kalau menengok sahabat Nabi ini, gak punya apa-apa, rumah gak ada, tenda buntut, kaki gak ada, tangan gak ada, apa yang mesti disyukuri? Tapi dia selalu bersyukur sama Allah. Ditanya, kenapa kau bersyukur terus? Apa yang kau syukuri dengan kehidupanmu seperti ini? Mengenaskan, mengkhawatirkan. Beliau Abu Kilabah menjawab, ya, apakah engkau tidak mendengar tadi? Lisanku terus bergerak memuji, berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kenikmatan yang besar yang saya terima, yang harus disyukuri. Lihat, serba kekurangan, satu aja lisannya masih bergerak, bisa memuji Allah, bisa berzikir sama Allah, maka dia bersyukur atas kenikmatan tersebut. Kita kaki bisa ke masjid, melangkahkan sempurna, mata bisa membaca Quran, ya, masih merasa kurang. Belajarlah dari Abu Kilabah, sosok luar biasa. Siapa yang ngurus engkau di sini? Makanya menyediakan makanan. Ada anak laki-laki saya yang tiap hari memberikan makan, berikhtiar mencari makan, berikan kepada saya. Anak yang soleh, berbakti sama saya. Itu pun saya syukuri memiliki anak seperti ini. Tapi sudah 2-3 hari dia tidak pulang. Coba kamu bantu saya untuk mencarikan di mana dia. Maka Abdullah bin Muhammad ini mencoba untuk membantu Abu Kilabah mencari anaknya. Keliling kayak kemah, setelah radius berapa puluh meter ketemu sesosok
anak muda yang ciri-cirinya sama diceritakan oleh Abu Kilabah. Dia tergeletak sudah meninggal dunia. Ya, diterkam binatang buas, serigala, entah serigala, entah apa, diterkam binatang buas, meninggal. Lalu dia mencoba mengurus, kuburin dan sebagainya, sudah beres, pulang lagi ke kemah. Bagaimana memberitahukan kondisi anaknya yang sudah meninggal? Maka dia bertanya kepada Abu Kilabah, "Ya Abu Kilabah, apakah engkau tahu tentang kisah Ayub, Nabi Ayub?" Maka sesosok Abu Kilabah yang haus ilmu dulu dan berilmu mengetahui tentang sejarah Nabi Ayub. Diuji sama Allah Tabaraka Ta'ala bertahun-tahun dengan penyakitnya. Oh Ayub adalah orang yang sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka setelah itu dikabarkanlah, engkau pun harus meniru Ayub dengan kesabaran bahwa anakmu sudah meninggal dunia. Lihat orang yang mengenal Allah tidak sedih ditinggal anaknya. Kalau kita bisa, aduh ada yang ngurus ya, anak orang istri ayah usaha ada yang ngurus, bisa nanam buntung, kaki buntung, mata kurang, telinga tak mendengar. Ya. Maka orang Abu Kilabah ini mengucapkan rasa syukurnya, alhamdulillah, anakku sudah mendahuluiku bertemu dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Jadi kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tertanam kepada orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kenal, dia akan cinta. Ketika sudah cinta, dia akan ridho dengan apapun yang terjadi, ya, yang Allah berikan dalam kehidupannya. Ini ilmu luar biasa yang kita ambil dari kisah ini. Maka ketika orang dikasih musibah, ada setidaknya ada dua kondisi, atau dengan yang negatifnya ada tiga kondisi. Yang pertama, dia tidak menerima, tidak ridho dengan takdirnya. Contoh tadi Abu Kilabah meninggal anaknya, ya, misalkan tidak ridho. Bisa jadi ada orang yang tidak ridho dengan kondisi takdir. Ini kondisi yang pertama. Orang seperti ini tak kenal sama Allah SWT. Yang kedua, kondisinya sabar menerima itu, tapi tingkatan yang tertinggi dari sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan kita, yaitu bersyukur. Abu Kilabah ini bersyukur dengan kematian anaknya, bahwa dia sudah mendahuluiku bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang kekasihnya. Nah, ini ditunjukkan oleh orang-orang yang kenal sama Allah. Lihat Ummu Sulaim anaknya meninggal. Anaknya meninggal, suaminya datang dari medan perang. Suami datang, mana anakku? Sudah, anak kita sudah tenang, padahal meninggal ini ya. Maka dia dandan, mandi dan lain sebagainya, menyambut suaminya. Ketika dandan sudah begitu, nanya anaknya sudah tenang, kata Ummu Sulaim. Ketemu saya, sudah, anakmu sudah tenang. Maka yang disangka oleh ayahnya itu adalah sudah tidur karena malam. Dia dandan dan sebagainya, terus melakukan hubungan suami istri, ya. Sudah beres, baru diceritakan. Sudah beres, dikisahkan sama Ummu Sulaim. Suamiku, kalaulah ada orang yang menitipkan barang sesuatu kepada kita, ya, terus barang
tersebut diminta lagi oleh orang yang menitipkan, apakah mau diberikan, ridho diberikan atau seperti apa? Maka suaminya menjawab, udah itu mah titipan, kasih aja, kalau diambil sama pemiliknya berikan. Ya. Maka istrinya ini menjawab lagi, ya, bahwa anak ini titipan dari Allah dan Allah sudah memanggilnya kembali, memintanya kembali, meninggal. Maka suaminya agak sedikit kecewa, kenapa nggak ngasih tahu dari awal, ya, malah dandan dan lain sebagainya. Ya. Maka diadukan sama Rasul SAW, pergi ke rumah Rasul nih kelakuan istriku, nggak ngasih tahu, anak sudah meninggal malah disebut sudah tenang. Ya. Maka Rasul SAW tersenyum dan mendoakan hubungannya suami istri tersebut didoakan keberkahan. Dari situ tumbuh anak keturunan yang luar biasa, jadi pejuang-pejuang Islam. Digantosan ku Allah SWT, diganti sama Allah Taala. Orang mengenal Allah seperti ini sikap-sikapnya, ya, bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Maka Abu Kilabah ini bersyukur, Allah sudah, anakku sudah mendahului bertemu dengan Rabbnya. Kerinduannya menyeruak, dia pun terus berdoa, berzikir dengan sepenuh hati, ya. Seketika Abu Kilabah pun meninggal dunia di saat itu. Maka orang yang tadi Abdullah bin Muhammad ini kebingungan, aduh, tadi ngurus jenazah anaknya, akhirnya ngurus jenazah Abu Kilabah. Sedang diurus jenazahnya, ada sekelompok orang yang datang berkuda seperti pejabat, orang-orang besar. Maka dia memanggil orang-orang tersebut, hadir dia. Maka dia menghampiri kemahnya, ya, menghampiri kemah. Lalu ke orang ada sekitar 4-5 orang berkuda, ya, menghampiri kemah tersebut, ini bantu saya untuk mengurus jenazah. Maka orang tersebut yang ke-4-5 orang itu melihat jenazahnya, Masya Allah, ini Abu Kilabah yang lagi dicari sama. Berarti yang 4 orang ini adalah orang pemerintah. Kita lagi nyari Abu Kilabah untuk dijadikan seorang pejabat. Lihat, kita ambil hikmah, ya, bahwa orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dia akan selalu bersyukur dengan apa saja yang Allah berikan, walaupun di kasat mata seperti kesulitan hidupnya, ya, mengkhawatirkan kehidupannya, tapi tidak bagi orang tersebut, justru nikmat menerima takdir dari Allah, hidup dengan takdir. Yang kedua, kekhawatirannya tentang amanah ini sudah dia melarikan diri, tidak mau menjabat. Ini penting, karena kita kenal Imam Ahmad menghindari jabatan, bahkan dipenjara oleh pejabat, oleh pemerintahan pada waktu itu. Imam Syafi'i pun sama. Para ulama itu jarang ada yang mendekati pemerintahan, karena khawatir, walaupun nanti disepakat seluruh kaum muslimin mengangkat orang tersebut untuk menjabat, mengurusi keumatan, umat kaum muslimin, maka kekhawatirannya selalu hadir dalam hati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terakhir, ketika ekspansi wilayah ke berbagai belahan dunia di masa Umar, pemerintahan Islam pun luas. Apa yang sikap Umar bin Khattab ketika Persia bisa dikuasai, ya, seluruh belahan dunia bisa dikuasai oleh kaum muslimin di masa Umar bin Khattab bukan bergembira, bukan atau sanes atau Umar bin
justru sedih dengan keberhasilan karena rakyat atau umat yang ada di belahan sana sudah menjadi tanggung jawab umat. Ya. Kalau di sana ada yang kelaparan, ini yang akan ditanya. Kekhawatiran orang yang mengenal Allah ini subhanallah. Ya. Ketakutannya sama Allah yang kebayang adalah dia akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semuanya. Kalau kita ekspansi, kita akan wah gembira kita. Tapi berbeda dengan orang yang mengenal Allah, justru malah khawatir dan takut dengan kondisi seperti itu. Yang di Irak, di Baghdad, di Suriah, di Persia, di mana-mana itu sudah menjadi tanggung jawab umat, maka umat khawatir dengan hal itu. Ya. Maka sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, ya. Mengenal Allah tabaraka ta'ala menjadi kunci bagi kita untuk menjalani hidup. Tanpa itu gak akan punya panduan dan arah. Orang yang kenal Allah tuh lihat apapun yang terjadi kepada dirinya atau kepada orang lain, atau melihat apapun di alam semesta ini, yang kebayang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini akan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Lidah gak akan pernah sibuk dengan yang lain, tapi sibuk dengan bersyukur, berzikir sama Allah Ta'ala. Mata tidak akan pernah tersibukkan dengan yang lain, tapi tersibukkan dengan Al-Quran, dengan hal-hal yang bermanfaat. Telinga pun sama, pikiran pun sama, hati pun sama, selalu diolah supaya tidak terkena virus dan penyakit. Tangan pun sama, tidak pernah melakukan hal-hal yang diharamkan Allah